وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Pada hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Mei 2023. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita jaga dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah dan juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, kemudian bulan Syawal juga meninggalkan kita, sekarang atas nikmat Allah kita dipertemukan dengan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah merupakan salah satu dari 4 bulan selain bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah firmankan di dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 36. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah, bahwa hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan itu Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah sudah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Dzalikad dinul qayyim, dan itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dalam agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan zalim di dalam bulan 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sabdanya, Az-zamanu qad istadaru ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, bahwa waktu berputar sebagaimana pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, dan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram, dan dari 4 bulan itu 3 di antaranya berurutan. Bulan Zulqa'dah yang sekarang kita berada di dalamnya, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan juga bulan Sya'ban. Di antara keutamaan yang Allah berikan pada bulan yang dimuliakan ini adalah apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Pun demikian apabila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka dosanya pun akan berlipat ganda. Nauzubillahi min dzalik. Lantas pertanyaannya,
Apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah tersebut? Secara umum, secara garis besar kita memang dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Apapun amal soleh itu silahkan kita kerjakan sebanyak-banyaknya di bulan yang dimuliakan Allah tersebut. Tetapi secara khusus Rasulullah SAW menyampaikan ada satu amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Haditsun sahih rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Utama-utamanya puasa yang kita kerjakan setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang kita kerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang berada di dalamnya. Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, 3 bulan berturut-turut. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail, dan utama-utamanya salat setelah salat wajib, setelah salat fardu adalah salat yang dikerjakan di malam hari atau salat tahajud, qiyamul lail. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian timbul pertanyaan lagi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah tersebut? Apa rahasianya? Karena memang puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang spesial, ibadah yang hanya diketahui oleh orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sholat. Kalau kita mengerjakan sholat, orang semuanya tahu karena dia melihat. Berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, orang semua tahu karena ada suaranya. Pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kalau puasa, tidak ada yang mengetahui orang itu berpuasa apa tidak kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala puasa ini juga disampaikan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana azibih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslim. Sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal ibadah yang kita lakukan paling sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandanya pahalanya sampai 10 kali lipat, paling sedikit. Kita membaca Al-Qur'an, setiap huruf yang kita baca pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kita sholat berjamaah 27 kali lipat. Kita baca sholawat 10 kali lipat setiap kali sholawat kita kepada Rasulullah SAW dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sampai situ, ila sab'ati mi'atil dhi'fin. Bahkan ada juga pahala yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibih, dan ibadah puasa ini khusus aku sendiri yang akan membalas orang yang mengerjakan puasa, lebih-lebih puasa wajib dan juga puasa sunnah. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa puasa pahalanya melebihi dari ibadah-ibadah yang lain? Karena orang berpuasa itu adalah orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan. Biasa dia sarapan di pagi hari, biasa dia makan di siang hari, biasa dia minum, biasa juga ia berhubungan biologis dengan istrinya. Tapi semuanya ditinggalkan karena untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang berpuasa dengan pahala yang tak terbatas. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan kita sebagai orang muslim, orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ada waktu-waktu dan juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apabila kita mengerjakan sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat.
Apabila kita mengerjakan sholat di Masjid Nabawi di Madinah, Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Dan banyak lagi tempat-tempat yang ada di tanah haram sana yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, itu adalah hari terbaik yang Allah berikan oleh kita untuk melaksanakan amalan-amalan baik di dalamnya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan ada waktu-waktu yang juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya 1 tahun sekali sebagaimana hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik dalam 1 tahun. Maka orang yang berpuasa pada hari Arafah selain orang yang mengerjakan haji, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diberi pahala selama 2 tahun. 1 tahun menghapus dosa yang dia lakukan dan 1 tahun menghapuskan dosa yang belum dia lakukan. Hadisnya sahih. Kemudian juga ada waktu-waktu yang lain seperti waktu sepertiga malam terakhir. Itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kita membacakan doa. Termasuk sekarang hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Bahkan Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi juga menyampaikan bahwa hari Jumat ini lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sekarang kita berada pada hari Jumat dan juga bertepatan pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Dzulqa'dah, tanggal 6 Dzulqa'dah. Nanti setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, ada Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Mari sama-sama kita isi dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة